Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin pembacaan spesial. Seperti kamu lihat ya, ini pembacaan, bukan juga pembacaan sih, namun pengalaman aku atau sharing aku tentang semua zodiak. Aku nggak tahu bakal um, berurutan ataupun enggak tepat, yang pastinya aku bikin pembacaan ini sesuai seperti apa yang udah aku rasakan. Misalnya untuk zodiak ini aku ngerasa ini udah saatnya, berarti ini aku bicarakan. Kalau belum mungkin bisa beberapa hari lagi atau beberapa minggu atau bahkan berbulan, karena aku nggak mau atau aku nggak bisa untuk membacakan sesuatu pembacaan yang aku ngerasa belum dapat kliksnya gitu di dalam diri aku. Oke. Dan ini aku buat untuk Cancer ya. Jujur aku banyak banget berurusan dengan seseorang yang memang berzodiak Cancer ya, di sekitar aku, keluarga aku juga. Jadi di sini aku bakal fokus dengan astrologi Vedic atau astrologi Hindu. Jadi kalau kamu ingin konseling atau pengen tahu birth chart kamu atau bagan lahir kamu secara Hindu, kamu bisa cari tahu sama aku dengan paid personal reading ya. Silahkan klik link di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual dan astrologi Vedic. Oke. Jadi ini sedikit berbeda dengan Western astrologi atau astrologi barat ya, karena kalau nggak salah Cancer di astrologi barat itu sekitar dari Juni sampai Juli ya, itu Cancer. Sedangkan kalau di astrologi Hindu itu sekitar Juli sampai awal Agustus ya. Aku nggak ingat tanggalnya, namun gitulah ya. Jadi sini bakal sedikit berbeda dengan orang lain ungkapkan, karena aku juga nggak tahu sih orang lain sharingnya gimana ya. Yang pastinya ini tentang pengalaman aku dan cara aku belajar dari astrologer aku ya, yaitu orang India dan dari Nepal langsung ya. Jadi aku belajar otodidak juga dan belajar dari beliau. Jadi untuk Cancer sendiri ya, Cancer adalah energi dimana seseorang yang memang butuh banget ngerasa untuk nggak sendirian ya. Cancer, kamu butuh energi, kamu butuh ngerasa untuk dimiliki dan dimiliki oleh seseorang, karena ada kekosongan di dalam diri kamu ya, dimana kepala kamu itu selalu bermain tentang energi ya, karena rulernya kamu itu adalah moon atau bulan ya. Jadi kamu bisa ups and down dengan cukup cepat ya. Kamu bisa hari ini ngerasa happy, beberapa hari kemudian kamu ngerasa nggak happy ya. Itulah kenapa orang bilang Cancer adalah salah satu zodiak yang moody gitu ya. Dan terlihat apa yang dia sukai di muka dia dan apa yang enggak sih, jadi mudah terlihat semuanya gitu. Kalau menurut aku bukan moody ya. Kalau menurut aku yang lebih moody itu adalah Gemini sebenarnya ya. Cuman Cancer sedikit berbeda. Cancer itu energi yang dia kalau melakukan sesuatu harus pakai hati gitu. Kalau dia kerja untuk karir, dia butuh energi dimana dia ngerasa dibutuhkan ya, di tempat dimana dia bisa service other ya. Dia butuh energi untuk melayani orang lain. Jadi ibaratnya seperti layaknya seorang ibu yang energi Cancer bisa energi seseorang yang kekurangan sosok ayah ataupun sosok ibu dalam diri dia. Biarpun lengkap orang tuanya atau gimana, namun dia ngerasa kayak aku nggak benar-benar dapatkan feel atau rasa benar-benar dicintai dan disayangi. Jadi dia bakal menjadi sosok tersebut. Misalnya dia kekurangan sosok ayah, dia akan mencoba untuk sangat maskulin, menjadikan diri dia sosok ayah bagi anaknya. Ataupun misalnya perempuan, dia akan menjadikan diri dia sosok perempuan yang keibuan untuk anak-anaknya nanti. Jadi dia bakal mencari seseorang, kerjaan, karir yang bisa membuat dia ngerasa sebagai seorang yang bisa diandalkan gitu. Jadi maksudnya dia bakal mencari pasangan yang membuat dia ngerasa aku adalah ayah bagi dia atau ibu bagi dia. Jadi dia butuh seseorang yang bisa dia jaga, dia rawat sih. Jadi kamu bakal melihat orang-orang yang benar-benar punya zodiak Cancer, terutama ya di birth chartnya dia entah Hindu
ataupun western barat, energinya dia ingin menjaga, dia ingin melindungi orang yang dikasihi, dia ingin memberikan yang terbaik, ya ibaratnya kayak ibu memberi makanan yang terbaik, kesehatan, karir juga dia bakal memberikan kamu without asking for a feedback. Jadi dia nggak akan minta timbal balik, dia bisa memberikan. Kamu mungkin punya pacar misalnya, atau kamu sendiri kalau punya sayang dengan seseorang, kamu memberi itu benar-benar habis gitu, maksudnya kamu benar-benar ikhlas, kamu memberikan barang yang berharga, mahal, karena kamu ngerasa dia layak, dia deserve ya. Jadi Cancer, kamu bisa memberikan ke siapapun itu benar-benar tulus gitu. Namun karena 7 house-nya kamu, ruralnya adalah Capricorn, jadi kamu bakal tertarik dengan seseorang yang jauh lebih dewasa daripada kamu, ataupun memang dari umur juga dia tua daripada kamu, karena kamu butuh sosok yang memang bisa mengisi kekosongan itu dalam diri kamu. Kalau kamu nggak bisa menjadi sosok ayah ataupun ibu dalam diri kamu, kamu akan mencari seseorang yang bisa memenuhi itu, ya, memberikan rasa itu ke kamu. Kamu bisa tertarik dengan seseorang yang membuat kamu ingatkan ayah kamu atau ibu kamu, atau bahkan misalnya kamu punya bercat di Cancer, namun sosok misalnya Sun dan Moon kamu di sini nggak begitu baik misalnya, ya kamu mungkin bahkan bisa malah nggak mau seseorang yang sama dengan mereka. Kamu bakal menghindari banget karena kamu takut gitu. Itu bisa jadi kebalikannya malah ya. Jadi kita harus ngelihat setiap bercat seseorang itu ada kurang dan lebihnya ya. Dan di sini kamu tertarik, seperti aku bilang, orang yang sangat praktikal ya, orang yang pekerja keras. Kamu senang dengan orang yang dominan dalam hidup kamu, keras dia, namun orang yang lembut hatinya, menyayangi kamu, mencintai kamu, bisa memberikan kamu perhatian. Kamu ingin suatu energi security, kamu ingin merasa aman dalam suatu hubungan, karena itu yang hilang di dalam diri kamu ibaratnya ya, Cancer ya. Kalau kamu menyayangi seseorang, kamu sangat tertuju sama dia ya, kamu bisa memberikan seluruh perhatian kamu ke dia, kamu ingin bercerita apapun dengan dia, segalanya itu kamu ingin sharing ya ke dia, kamu ingin telepon sama dia, kamu ingin melihat wajah dia kalau bisa setiap hari gitu. Namun ya seperti aku bilang tadi, tergantung dengan trauma ataupun kondisi 7 house-nya kamu ya, atau rumah ke-7 kamu. Kalau di situ ada planet yang nggak begitu baik, justru malah kamu bisa takut membuka diri kamu ya, ataupun memperlihatkan diri kamu apa adanya sih. Kamu bisa jadi jatuh cinta dengan seseorang, namun saat seseorang atau kamu mulai jatuh cinta dengan dia, kamu takut memperlihatkan siapa diri kamu, yang sangat rentan insecurity ya, insecure gitu ya. Jadi kamu bakal menghilang, menjauh ya, karena untuk menutupi energi Cancer ya, kamu butuh cangkang yang kuat. Ingat, Cancer adalah kepiting ya lambangnya, jadi terlihatnya sangat keras, kuat di dalamnya, namun dalamnya tuh hatinya lembut banget ya, dan sangat ibaratnya soft, sweet gitu ya, manis banget hatinya, namun di luarnya keras banget. Jadi seorang yang Cancer itu dia akan memperlihatkan cangkang dia saat dia dekat dengan kamu. Dia kayak ngeliat, aku nggak terpatahkan, aku nggak mudah untuk hancur gitu dalam hidup aku ya. Dia akan ngelihat, aku bisa ngasih lihat sama kamu, aku bisa kok, tanpa kamu aku bakal kuat, tabah gitu, tanpa pasangan misalnya gitu. Namun suatu saat kamu bakal melihat orang yang seperti ini, yang ya sebutlah dia cukup memperlihatkan dia bisa tanpa kamu. Suatu saat dia akan bisa meluluh hancur, karena saat ego dia hancur, kulit dia hancur, dia nggak bisa apa-apa selain dia menyatakan sayang dan cinta sama kamu. Di Cancer tendensinya, seseorang Cancer kalau dia jatuh cinta dengan seseorang, dia bisa menutupinya dalam sekali, menyembunyikan semua perasaan itu, karena dia takut dia nggak punya protection kalau dia jujur apa adanya perasaan dia terhadap orang yang dikasihi. Jadi dia butuh untuk mendominasi orang yang disayangi, orang yang dicintai, untuk dia merasa aman. Namun kalau dia nggak merasa aman, seorang Cancer, dia akan lari ke arah yang lain. Seperti kamu lihat kepiting berjalannya menyamping
Ya, jadi saat dia lari ataupun jalan, dia pergi dari hidup kamu, seorang Cancer, namun dia nggak akan benar-benar bisa pergi. Kenapa? Dia bisa menghindari kamu aja, dia nggak bicara sama kamu, namun dia nggak pernah benar-benar pergi. Maksudnya dia bisa ada di sekitar kamu, atau dia memang tetap membuka komunikasi dia ke kamu. Kenapa? Ya, karena sebenarnya yang hancur adalah kulitnya dia atau cangkangnya dia, ya, dan hati dia akhirnya merasakan sakit yang sama. Jadi dia butuh untuk mengembalikan kulit dia itu tadi, cangkang dia, ya, dan itulah kenapa dia bisa bilang saat ini aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Itulah orang bilang kenapa Moody gitu ya, maksudnya hari ini bisa bilang sayang, cinta, namun besok dia bisa bilang marah, benci sama kamu, dan dia nggak mau sama kamu, dia bakal ninggalin kamu gitu. Namun nanti suatu saat dia bisa balik lagi menyatakan dia sayang, kangen sama kamu, namun dia bisa melakukan hal yang sama lagi. Dia seperti berjalan ke arah mana dan ngelihatnya ke arah mana sih, seperti kepiting kan, jalannya misalnya miring ke kiri, namun yang dia lihat adalah bagian depannya dia, bukan ke arah kirinya dia. Dia memang menjauh dari kamu, namun sebenarnya hati dan pikiran dia selalu tertuju sama kamu. Ya, dia pergi menjauh karena dia butuh untuk meyakinkan diri dia sendiri, dia nggak apa-apa. Hancur ego dia, hancur kecangkangnya dia nih. Kalau dia bersama kamu, apakah kamu nyakitin dia apa enggak? Gitu, dia butuh security ini, keamanan ini dalam diri dia. Dia rasa comfort, nyaman, ya, di dekat kamu. Dia butuh banget energi itu. Ya, jadi kalau seorang Scorpio nggak apa-apa terlihat traumanya atau obsesifnya atau posesifnya, namun seorang Cancer dia nggak akan mau ngasih lihatnya. Dia takut, kan dia takut kalau dia ngasih lihat itu semua, kamu bakal ngelihat dia ibaratnya apa adanya dia, habis-habisan dia seperti itu. Entah ibaratnya dia versi telanjang, dia kayak nggak bisa lagi nutupin siapa diri dia. Itulah kenapa Cancer biasanya saat memasuki sebuah komitmen, intimacy, ya, hubungan dengan seseorang, dia bakal mundur sebelum dia memulai suatu hubungan, ya, karena dia takut seseorang, ya, menyakiti dia, meninggalkan dia sebelum dia meninggalkan. Ada tendensi seorang Cancer bakal melakukan itu, ya, secara tidak sadar, atau seorang Cancer akan selalu menarik orang yang seperti itu. Jika kamu gak melakukan itu, orang yang bersama kamu akan melakukan itu ke arah kamu. Kenapa? Ya, karena pembelajarannya untuk Cancer di awal-awal hidup dia, umur 20-an, awal 30-an, ya, itu bakal ngasih lihat banget dimana kamu bakal selalu bertemu dengan orang yang salah dan orang yang memang gak tepat untuk kamu. Seperti aku bilang tadi, kamu ke arah mana, pandangan kamu kemana. Kamu perlu menemukan keamanan itu dulu dan komitmen dulu terhadap diri kamu sendiri sebelum kamu membuka komitmen dengan orang lain. Ya, karena saking kerasnya cangkang kamu terkadang bisa bertahan lama banget di dalam sebuah hubungan yang salah, Cancer, ya. Ini adalah pola yang aku lihat sebagai pengalaman aku sebagai seorang counselor beberapa tahun ini. Aku ngelihat memang Cancer sering banget berada di hubungan yang salah sampai bertahun-tahun, entah pacaran atau pernikahan yang ujung-ujungnya kandas, ya, karena memang kamu terlalu keras, kamu terlalu egois, ya. Dan ini bukan berarti buruk, no, ini sebenarnya mengasih lihat, ya, kalau kamu bisa sekuat dan setabah itu mempertahankan yang gak baik, gimana kalau kamu mempertahankan yang baik toh sih. Jadi keegoisan ini bisa menjadikan hal yang baik jika ke arah yang tepat, kan. Jadi Cancer, kamu bakal ngelihat apa yang kamu pertahankan dulu dengan sekarang itu bakal sangat berbeda. Kamu belum mempertahankan sesuatu hal hanya karena komitmen, ya, misalnya gitu, namun akhirnya kamu bakal ngelihat apakah hubungan ini benar-benar kamu mau ataupun tidak, ya, karena energi Saturn di 7 house-nya kamu ngajarkan untuk kamu masuk dulu ke dalam diri kamu sebelum kamu
masuk ke dalam sebuah hubungan. Dan kalau kamu maksakan, I'm sorry, untuk Cancer, tadi aku lupa bilang di Leo ya, Leo juga adalah 2 zodiak yang kemungkinan besar bakal bisa bercerai dalam hidup dia kalau dia maksakan menikah di bawah umur 30 tahun. Bisa kamu menikah di bawah umur 30 tahun, namun kamu harus benar-benar bertemu dengan seseorang yang udah dewasa, dan seseorang yang udah ngerasakan Saturn return, maksudnya Saturn dia udah kembali ke tempat dimana Saturn dia berada saat dia lahir. Jadi kalau kamu udah menemukan seseorang yang dewasa, setidaknya ya, dia akan membantu kamu untuk melihat si hubungan dan komitmen yang benar itu seperti apa. Namun biasanya gini, untuk Cancer aku ngelihat dia justru bertemu dengan seseorang yang benar-benar untuk dia justru di saat dia main-main ya, karena ada energi, tadi aku bilang ada energi kesalahan dulu banyak muncul. Jadi begitu juga kamu bertemu dengan pasangan kamu atau jodoh kamu ya di tempat yang gak terduga ya, tergantung gimana kondisi seven house-nya kamu ya. Setiap orang pasti bakal berbeda, namun yang pastinya justru bertemu di saat kamu gak nyari ya, dan dia juga nggak nyari. Ibaratnya kalian berdua ya karena ingin main-main aja di awal kamu gitu, namun saat bertemu malah kalian ingin berkomitmen. Jadi ada energi ketidaksiapan kamu bakal terasa lagi Cancer. Dan saat kamu merasakan itu, kalau kamu belum ngambil pembelajaran, kamu bakal takut untuk berkomitmen lagi karena pernah gagal di kehidupan kamu dulu atau di masa lalu kamu yang masih terasa sampai sekarang ya. Jadi Cancer juga aku ngelihat dia bakal ragu walaupun bersama orang yang tepat ya. Jadi dia saat bertemu, apakah ini benar-benar yang tepat untuk aku ataupun enggak, dia akan selalu ada energi meragukan diri dia sendiri ya. Dan itulah kenapa aku bilang tadi, seseorang yang ada di zodiak ini bakal mundur di dalam sebuah hubungan walaupun hubungan itu tepat untuk dia dan orang yang untuk dia itu baik. Bahkan jika orang ini jauh lebih baik dan lebih dewasa dari dia, dia justru takut ya, karena kayak energi dia belum siap aja ya sih. Jadi saat dia siap dan ready, biasanya dia akan melihat dan reconsider lagi untuk kembali bersama orang di masa lalu. Cancer adalah energi seseorang yang belajar memang dari sebuah kesalahan besar, komitmen yang salah, dan belajar dari kehilangan yang besar ya. Karena energi kehilangan, aku ngelihat Cancer ya, pengalaman aku adalah dia perlu untuk kehilangan kangkangnya dia itu tadi, egonya dia tadi ya. Dan percaya walaupun dia kehilangan cangkangnya, dia nggak akan lemah, dia nggak akan hancur ya. Jadi Cancer bakal lemah dan hancur ya, maksudnya saat dia justru dibiarkan untuk memilih berpikir. Jadi saat dibawa untuk berkomitmen dia akan ragu kan, namun nanti saat dia menginginkan komitmen, saat udah saatnya waktunya ya, dia baru berpikir, ngerasa kayaknya aku salah deh kemarin gitu, dan dia akan coba reconsider lagi apa yang dia pikirkan, dan dia baru dia akan belajar, oh ternyata aku salah ya kemarin itu, ini hal yang benar dalam hidup aku, kenapa aku ninggalin dia, atau kenapa aku pilih seperti ini ya, padahal seharusnya aku nggak sekeras ini, aku nggak egois ini. Karena itu tadi di awal aku bilang, energi Cancer dia butuh kepastian toh. Jadi saat dia ngelihat dari awal hubungan ini nggak bisa kasih kepastian, ataupun hubungan ini terlalu buat dia vulnerable, dia nggak mau ya, dia akan ninggalin. Karena saking sering sakit atau kecewa atau gagal sebelumnya, dia ingin sesuatu yang steady aja, yang jelas gitu. Padahal sudah steady, jelas, hadir untuk dia, dia bakal menghindarinya ya. Dan dia bakal berpikir justru saat udah kehilangan ya, which is ya
it's late, itu salah, itu udah terlambat ya. Karena apa? Energi Saturn, cinta dan kasih sayang kamu memang harus ups and down ya. Dan Cancer adalah energi yang bisa dibilang bukan individual ya, dualisme adalah energi dia bisa hidup di air dan bisa hidup di darat, yaitu kepiting sih. Jadi orang ini cukup adaptable, maksudnya dia bakal bisa ngikutin irama kekasihnya ya, pasangannya. Misalnya untuk sangat deep dalam emosi dia bisa, namun dia sangat takut dengan emosi yang terlalu kuat, jadi dia bisa lari, seperti aku bilang tadi, ada tendensi lari ke arah darat, dan setelah di darat dia nggak bisa juga terlalu lama di sana, dia bakal kembali lagi ke emosinya ya sih. Itulah membuat Cancer ya biasanya akan selalu kembali dengan apa yang terjadi di masa lalu. Artinya dia akan selalu mengingat mantannya ya, ataupun seseorang yang pernah ada di masa lalunya ya. Cancer akan mengingat. Cancer adalah energi yang detail ya, dia akan mengingat semua hal yang terjadi dalam hidup dia, detail demi detail, part demi part ya, bagian demi bagian ya, semua itu seperti terekam di kepalanya dia ya, nggak akan mudah untuk dia lupakan. So that's why mau kamu selama apapun pisah dari seorang Cancer, ataupun kamu Cancer pisah dari seseorang, kamu masih bisa mengingat cinta pertama kamu atau siapapun yang pernah membuat kamu cinta di dalam hidup kamu ya. Kenapa? Karena energi deep emotion di sini ya, nggak pernah benar-benar bisa kamu hindari, nggak pernah benar-benar kamu bisa tinggalkan ya. Jadi kamu bisa benar-benar meninggalkan cinta pertama atau siapapun pernah di masa lalu kamu saat kamu jatuh cinta lagi. Namun saat kamu jatuh cinta lagi, itu bakal mengulang pola yang sama ya si Cancer. Jadi aku ngelihat pengalaman aku sebagai seorang konselor tadi, aku bilang ya, seorang Cancer ya selalu berurusan dengan masa lalunya dia, karena Capricorn energi Saturn ya. Bagi aku pribadi itu ngasih lihat banget energi karma masa lalu ya. Kamu bakal berurusan dengan seseorang yang pernah kamu kenali terus, dan ya kamu akan selalu berpikir atau reconsider untuk kembali dengan orang yang pernah kamu kenal. Kenapa? Karena kamu familiar dengan energinya, kamu terbiasa dengan energi dia, dan ataupun kamu menyesal karena belum sempat memberikan yang terbaik ya. Karena itu tadi, Cancer perlu untuk entah di deep emotionnya di lautan, ataupun dia perlu di darat dulu berapa lama sih. Saat dia di darat dia baru sadar dia butuh deep emotion, dan saat di deep emotion dia butuh lagi di darat sih. Itulah kenapa terkesannya seperti moody ya untuk Cancer. Namun sebenarnya nggak moody sih kalau aku lihat, ini memang sesuatu yang dia butuhkan aja. Nggak untuk Cancer being just being a Cancer ya. Dan Cancer adalah salah satu zodiak yang memang masuk ke setia ya, setia walaupun misalnya dia nggak cinta ya, karena dia udah benar-benar kuat dan sangat tahan benar, komitmen dia bisa kamu untuk ibaratnya bahasanya tuh kayak jadi jaminan untuk kamu ya. Komitmen dia nggak akan pernah terbantahkan, dia akan setia sama kamu sampai kapanpun ya, bisa dibilang kayak gitu. Apapun yang terjadi dia bakal setia sama kamu, dia akan terus mengingat komitmen dia bersama kamu. Karena itu tadi, Cancer selalu mengingat komitmen dia, seperti aku bilang, hal terkecil dalam hidup dia akan dia selalu ingat. Namun kalau dia udah sangat sakit, dia sudah sangat kecewa ya, yang tinggal hanyalah komitmen, namun cinta dia enggak. Itulah kenapa kamu bisa ngelihat seorang Cancer bisa sangat mencintai mantan dia di masa sekolah, masa dia kuliah, namun saat dia
menikah, itu adalah orang yang berbeda, atau dia jatuh cinta lagi dengan orang yang sangat berbeda, dan dia benar-benar cinta, benar-benar sayang dengan orang itu. Ya, karena apa? Dia udah benar-benar belajar dari kesalahan yang dia punya sebelumnya, dimana dulu dia hanya berkomitmen namun cintanya nggak ada di sana, dan dia akan menemukan cintanya memang di umur dekat dengan 30-an atau setelah 30-an. Ya, karena Cancer perlu untuk belajar tentang komitmen terhadap diri sendiri sebelum dia menginginkan itu dari pasangannya, apalagi pasangannya kan jauh lebih dewasa ataupun pasangan dia orang yang jauh berbeda dari dia. Untuk secara fisik, Cancer memiliki badan yang enggak terlalu tinggi, atau bisa dibilang malah pendek ya memang. Namun tergantung kalau kamu punya rising di zodiak lain atau pengaruh Aquarius, Capricorn, biasanya kamu juga bakal tinggi. Ya, namun untuk Cancer biasanya enggak terlalu tinggi, memang bisa tinggi, cuman kita lihat dulu seluruh birth chartnya dia. Ya, namun yang pastinya seorang Cancer memiliki wajah yang biasanya awet muda. Ya, kamu akan melihat terutama rising Cancer di Vedic ya, astrologi Hindu, biasanya wajah dia sangat awet muda, dan biasanya muka kulit dia halus, cerah gitu ya, nggak harus ibaratnya fair gitu atau terlalu putih atau gimana, nggak, biasanya cerah, ya bisa juga putih, cuman tetap terlihatnya cerah lah gitu ya, karena Cancer adalah energi seseorang yang bisa protect, bisa menjaga kulit dia ya, menjaga siapa diri dia untuk nggak sakit, nggak kecewa. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam ke diri dia, ke tubuhnya dia sih ya. Dan ya seperti aku bilang tadi, Cancer, cinta dan kasih sayang kamu yang benar-benar kamu bisa ngerasakan klik di dalam diri kamu itu memang hadir saat ya kamu harus belajar dewasa dekat 30-an tahun, terutama setelah atau saat Saturn return ya, Saturn kembali ke 8 house-nya kamu, 7 house dan 8 house-nya kamu, yaitu which is dekat umur 30 tahun ya. Jadi seperti aku bilang, Cancer, sabar-sabar ya, karena memang fokus kamu di awal adalah tentang menyeimbangkan diri kamu sendiri, kepala kamu, karena kita sebut aja moon ada di first house-nya kamu, bulan ada di kepalanya kamu. Kamu tahu bulan adalah energi ups and down. Bulan itu mudah banget untuk berubah, 2 hari sekali bulan itu berubah sign, berubah cahayanya seperti kamu lihat ya, entah waning atau waxing. So kamu harus belajar menyeimbangkan diri kamu sendiri ya. Gak perlu untuk memaksakan diri kamu. Jika memang kamu ngerasa belum siap berkomitmen, ya sudah ya, karena kalau kamu udah sekali berkomitmen dengan sesuatu hal, kamu bakal komit sampai ibaratnya titik darah penghabisan gitu. Namun kalau itu untuk orang yang tepat kan, kalau untuk orang yang salah ya itu akan menjadi neraka di hidup kamu sekarang. Ibaratnya kita nggak tahu neraka yang nanti ke depannya, namun kita udah rasakan sekarang, itu kan gimana rasanya ya, kita nggak ada bahagianya dalam hidup. Oke. Jadi semua ini diberikan di awal kehidupan agar memberikan, karena ibaratnya Cancer diberikan janji pernikahan yang steady, janji pernikahan yang nggak ups and down seperti dalam kepalanya kamu, dalam dirinya kamu ya. Namun di eksternal pernikahan kamu bakal sangat berkomitmen nantinya, cuman ini harus sabar gitu. Dan gak semua dari kalian juga harus 20-an lebih atau 30 tahun baru ada pasangan, bisa lebih, karena tergantung birth chart kita masing-masing. Oke, yang pastinya seperti aku bilang, kamu bakal tertarik dengan seseorang yang sangat praktikal, orang yang bisa dibilang gak terlalu bisa memberikan kamu nggak bisa benar-benar treat kamu secara emosional, karena kamu bakal tertarik dengan seseorang yang dia sangat pekerja keras, hardworking ya. Jadi dia sangat hard worker orangnya, maksudnya dia sibuk dengan kerjaan, karir, dia nggak akan bisa memberikan perhatian ke kamu ya, karena dia fokus dia dengan kerjaan dan karir. Dia bukan orang yang akan selalu ada untuk kamu ya. Dia cukup
bisa dibilang setia, memang komitmen dengan kamu, namun dia bisa dibilang akan memberikan kamu kebebasan untuk melakukan apapun terhadap diri kamu sendiri. Selama kamu setia dengan dia, dia akan selalu setia juga sama kamu. Cuman ya kamu bakal butuh emosi, kayak feeling emosi kamu ini nggak kamu dapatkan sih. Jadi sebelum kamu minta itu terhadap pasangan kamu, itulah kenapa kamu perlu untuk mengisinya dulu terhadap diri kamu sendiri. Kebahagiaan, cinta, self healing, self care, spiritual ke dalam diri kamu sendiri, agar kamu nggak meminta ke pasangan kamu secara berlebihan gitu. Apalagi berurusan dengan seseorang yang praktikal, dia nggak akan mau untuk energi kamu yang ups and down, yang drama tadi ya, yang mungkin bagi dia kamu terlalu dramatis atau berlebihan gitu ya. Dia nggak akan mengerti akan hal itu ya. Pasangan kamu bakal kenapa lagi dia gini, dia bakal kayak gitu sama kamu, karena kamu butuh keyakinan dalam diri kamu ya. Kamu gak akan bisa dapatkan itu dari pasangan kamu. Kamu harus mendapatkan ini dulu. Itulah kenapa pasangan atau cinta untuk kamu datangnya terlambat. Dan gak benar-benar terlambat sih. Banyak kok sekarang udah menikah yang 30-40 tahun atau bahkan lebih ya. Itu hanya masalah waktu, masalah pilihan hidup. Gak perlu takut menikah di usia berapapun ya, karena lebih baik kamu berada di hubungan yang lebih baik kamu untuk single daripada kamu berada di hubungan yang salah. Aku bisa bilang Cancer nggak akan pernah benar-benar bisa bertahan di hubungan yang salah ya, karena ujung-ujungnya I'm sorry ya, dia akan mencari painkiller di luar diri dia kalau dia berada di hubungan yang salah. Okay. Jadi Cancer ya, kamu bisa mencarikan energi yang lain untuk kamu melepaskan rasa emosi, rasa takut sendirian. Kamu bisa fokuskan dengan keluarga kamu. Memang karena orientasi kamu ingin keluarga. Cancer adalah energi yang bisa dibilang dari kecil dia udah pengen untuk berkeluarga, punya anak, punya istri, punya suami ya sih. Dia udah ngelihat kayak masa depan bersama pasangannya. Cuman ya itu tadi ya, Saturn, ibaratnya planet Saturn nggak mau memberikan itu kepada kamu kalau kamu belum siap, belum saatnya. Dan saatnya itu kapan ya kita nggak tahu ya. Standar untuk Saturn return ya memang seusia begitu sih ya. Namun orientasi kamu adalah dalam hidup adalah memiliki keluarga. So fokus dengan keluarga dan karir itu adalah hal yang baik jika kamu memang masih sendiri ya, karena di usia yang belum nyampe misalnya 30-an ataupun udah, cuman kamu bakal menyadari kamu selalu berada di pola yang sama, tertarik dengan orang yang kurang lebih sama, berarti memang pembelajarannya masih ada di situ. Oke, namun gak perlu untuk tertrigger. Kamu sendiri yang menghandle diri kamu. Oke, wow, Cancer panjang daripada zodiak yang lainnya. Berarti ya aku harap ini membantu kalian. Dan kalau kalian counseling personal ini, silahkan klik link website di bawah sini. Mungkin kalau ada aku pengen cerita lagi part 2 nya mungkin nanti bakal aku buat ya. Berarti ya untuk saat ini that's enough ya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye.